Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saya ucapkan di kelas pendidikan Pancasila. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang pengantar pendidikan Pancasila, khususnya di perguruan tinggi. Nah, pada bagian pengantar ini Anda akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal tersebut penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembangan kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Selanjutnya, mungkin Anda semua bertanya-tanya, mengapa di perguruan tinggi kita bertemu kembali dengan materi Pancasila ini? Sedangkan dari bangku sekolah dasar saja hingga menengah atas dirasakan sudah cukup untuk mendapatkan materi tentang Pancasila ini. Nah, pada bagian ini akan menerangkan dasar hukum pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sebagaimana sesuai dengan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti pendidikan Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Ya, kalau dianalogikan dalam istilah perbankan itu ada bank plat merah seperti BNI, Mandiri, BRI, dan yang lainnya. Dalam dunia pendidikan pun, khususnya di perguruan tinggi, ada mata kuliah plat merah juga, yaitu mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Masih banyaknya interpretasi terkait pemaknaan, serta sebenarnya untuk apa kita mempelajari materi pendidikan Pancasila ini. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Bahkan, ada sebuah pernyataan bahwa Pancasila itu ada sebelum Pancasila itu sendiri dilahirkan. Ini masuk ke dalam pembahasan kausa materialis Pancasila. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas materi tersebut pada pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat, tapi nanti kita bahas dulu yang ini. Nah, sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh, di sini ada yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. 3, musyawarah. 4, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Sudah diakui bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, percaya kepada Tuhan, dan sangat menghargai perbedaan. Dengan masyarakat yang heterogen, dengan berbagai latar belakang yang berbeda dari agama, suku, ras, bahkan bahasanya, namun perbedaan itu pula yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Nilai gotong royong masih melekat pada masyarakat Indonesia, meskipun untuk di beberapa daerah tertentu, seperti pada masyarakat urban atau perkotaan, ini sudah mulai memudar.
Musyawarah untuk mufakat ini menjadi sebuah jalan pengambilan sebuah keputusan yang dirasakan paling tepat dan adil. Dan ini masih diberlakukan di lapisan bawah masyarakat Indonesia. Dan terakhir adalah solidaritas atau kesetiakawanan yang kuat antar masyarakat dan saat ini sedang sangat diuji pada masa pandemi COVID. Tapi kita bisa melihat secara langsung, saling bahu-membahunya, saling tolong-menolong satu sama lainnya, antara masyarakat yang satu dan yang lainnya untuk melawan pandemi ini. Pada bagian ini masih menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Meskipun kita sudah memiliki nilai-nilai yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih adanya permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Yang menjadi pertanyaan, apa permasalahan mendasar bangsa yang masih ada dan menjadi tanggung jawab kita semua? Nah, yang pertama adalah masalah kesadaran perpajakan. Masalah yang muncul adalah masih banyaknya wajib pajak perseorangan maupun badan, baik itu lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan banyak kekayaan yang disembunyikan. Masih banyaknya warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, masalah korupsi. Transparansi Internasional atau disingkat TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Dari 188 negara ya, kita berada di peringkat 88. Kemudian masalah yang ketiga yaitu masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, banyak beralihnya hutan lindung menjadi perkebunan, daerah resapan menjadi perkantoran ataupun perumahan, serta banyaknya pola dan gaya hidup masyarakat ataupun pemilik perusahaan atau pabrik yang kurang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian dari pendidikan Pancasila. Dan kemudian masalah yang keempat yaitu masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, acap kali mengemukakan dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Kemudian yang kelima, masalah dekadensi moral. Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengkikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat? Kemudian bagaimana cara meningkatkan kontrol sosial dalam masyarakat yang notabene semakin permisif? Kemudian masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba.
Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negara ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Kemudian, nomor 7, masalah penegakan hukum. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegak hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegak hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum itu sendiri. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Dan yang terakhir pada bagian ini adalah masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya, terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstremis tersebut? Ada anggapan bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkatan pendidikan, kemudian pemahaman agama yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstremis tersebut. Agama yang sejatinya menuntut manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang, di tangan teroris, agama mengejawantahkan menjadi suatu yang menakutkan dan menjadi sebuah ancaman. Pada bagian ini ada sebuah pertanyaan, yaitu lantas apa urgensinya pendidikan Pancasila? Jadi apa pentingnya gitu? Apa yang mendesak dari pendidikan Pancasila? Dengan memperhatikan masalah-masalah yang tadi sudah dipaparkan di slide sebelumnya, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang penunjuk jalan atau lead star, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Ghani. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi apabila meminjam istilah Bronson, yaitu sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk mengembangkan civic knowledge dan juga civic skill. Nah, pertanyaannya, apa itu civic disposition? Winata Putra dan Budiman Syah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan civic disposition adalah kepribadian yang mencakup kesopanan dan interaksi manusia, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keberagaman, kesabaran dan keajegan, keharuan, kemurah hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya. Selanjutnya yaitu slide ke-6, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Dalam pikiran Anda pasti pernah terlintas,
Mungkin seperti ini pertanyaannya. Mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Jadi mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Hal tersebut terjadi mengingat jurusan atau program studi di perguruan tinggi sangat spesifik, sehingga ada pihak-pihak yang menganggap pendidikan Pancasila dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program studi yang diambilnya. Namun, apabila Anda berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran mainstream dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa, dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa yang lainnya. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain, pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan mencintai produk dalam negeri. Kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Nah, betapa luar biasanya di sini Pancasila tidak hanya memikirkan untuk dirinya saat ini, tapi juga mempertimbangkan, memperhatikan bagaimana sih kehidupan nanti untuk anak cucu kita. Kemudian yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan, solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Baik, saat ini kita sampai pada slide terakhir. Slide ketujuh yaitu menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, politis, pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan. Kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan ipteks termasuk dalam bidang persenjataan. Nah, jadi serangan-serangan yang dulu dilakukan atau perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang kita itu sifatnya masih parsial-parsial. Jadi masih kedaerahan-daerahan. Kemudian sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar-standar nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum
yaitu rule of law. Mungkin Anda semua sudah sering mendengar istilah ini. Urgensi pendidikan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dan yang terakhir, sumber politis pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan atau bisa disebut sebagai Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik ini, diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat, pada gilirannya Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Bagaimana kan saat ini sedang ramai terjadi penyampaian aspirasi melalui demo oleh mahasiswa terkait pengesahan undang-undang Cipta Kerja. Nah, itu kan ada nuansa-nuansa politiknya juga di sana. Nah, Anda bisa menyikapi, mempelajari permasalahan yang terjadi saat ini di bangsa Indonesia. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.